Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang semuanya hari ini? Datang. Kita absen dulu ya. Pertama, Muhammad Iskon. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Rama Widodo. Hadir, Bu. Naili Seprina. Hadir, Bu. Amanda Manopo. Hadir, Bu. Kemudian Fateha Suhaida. Hadir, Bu. Anissa Lutfia. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Sehat semua kan? Ya, alhamdulillah, Bu. Sebelumnya masih ada yang ingat nggak materi kita pada minggu lalu itu apa? Ya, Bu. Materi minggu lalu yaitu menjelaskan tentang latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Iya, benar. Materi kita minggu lalu adalah latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Kalau materi kita pada minggu ini, Awal masuknya Islam ke Indonesia. ya udah di PPT juga ya. Kita akan bahas tentang awal masuknya Islam ke Indonesia. Untuk awal materi kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video kepada kalian semuanya. Jadi itu semuanya harus diperhatikan ya. Baik, Bu. Coba didengarkan baik-baik dulu. Video apa itu, Bu? Ini adalah video untuk pengawalan materi kita, yaitu awal masuknya Islam di Indonesia. Jika sampai hari ini Anda menganggap Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Anda harus siap kecewa karena Indonesia bukanlah negara dengan penduduk Muslim terbanyak. Kami akan ulas lebih mendalam di video ini. Yuk kita mulai. Aja ingatnya kalau materi video nggak langsung berhubungan sama materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit Negara Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, saat ini mengalami pergeseran dalam peringkat global. Menurut informasi ini dari World Population Review, Republik Islam Pakistan kini menduduki posisi teratas dengan jumlah umat Islam sebanyak 240.800.000 orang atau 98,19% dari keseluruhan jumlah penduduk negara tersebut. Statistik ini menobatkan Pakistan sebagai negara dengan komunitas Muslim terbanyak di dunia. Nah, dari video tadi, informasi apa yang bisa kalian tangkap? Dari Anissa terlebih dahulu. Jumlah Muslim di Indonesia semakin menurun. Ya, kemudian Amanda. Indonesia bukan lagi negara yang jumlah Muslimnya terbanyak, Bu. Ya, kemudian Diskon. Tentang jumlah populasi Muslim di dunia, Bu. Ya, berarti ada 3 informasi yang bisa kita ambil dari video ini. Bahwasanya Islam di Indonesia itu bukan lagi negara mayoritas, melainkan ada peringkat pertama yaitu Pakistan. Kemudian, itu akan bertanya kepada kalian, mengapa sih Indonesia itu sampai pernah bisa menjadi negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak di dunia? Ada yang bisa jawab? Bagaimana, Mbak? Karena Islam paling banyak di Indonesia pada masa dulu, Bu. Namun kenapa sekarang Indonesia bukan lagi menjadi negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak di dunia? Bagaimana dengan Amanda? Karena populasi kelahiran Pakistan meningkat, Bu. Karena populasi kelahiran sekian besar. Kemudian, ini kan kalian masih menebak-nebak nih, kita juga masih ini. Kita harus mencari informasi pasti kenapa Indonesia itu pernah menjadi negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Berhubungan dengan pertanyaan kita berikutnya, itu bagaimana Islam bisa masuk di Indonesia. Oleh karena itu pada hari ini Ibu akan meminta kalian untuk mencari informasi pasti, dan Ibu berikan kebebasan kepada kalian untuk mencari informasi di internet agar bisa lebih luas, yaitu mengenai apa saja teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya ada yang udah tahu belum teori-teori apa aja yang pernah dipelajari tentang masuknya Islam di Indonesia? Bagaimana Fatihah? Ada teori sejarah, Bu. Itu ada teori Mekah, sama ada teori Persia, Bu. Oh, oke. Ada 3 teori. Bagaimana ada teori tambahan
informasi gimana? Setuju? Oke, kita buat kelompok kecil ya, dan kalian cari informasi nantinya akan kalian sampaikan di depan kelas. Gitu? Oke, langsung buat kelompoknya sekarang juga. Aku aja ya. 3 kelompok sesuai dengan 3 teori yang kita bahas. Udah siap, Bu? Udah siap semua? Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk menyampaikan informasi yang telah didapat? Kelompok kami, Bu. Silakan kepada kelompok Amanda Monopo. Siapa yang mau maju, Lili atau Amanda? Silakan. Teori apa ini, Lili? Kami dari kelompok 2 yang membahas tentang teori bidat. Ini kamu bikinnya mati. Nah, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teori bujarat. Itu salah satu teori yang mengenai masuknya Islam ke Indonesia yang menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India Barat. Para pedagang dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan maritim. Gimana Rizkon? Atau tadi coba ulang apa yang tadi sampaikan temannya? Teori Gujarat itu menyimpulkan tentang bahwa masuk Islam ke Indonesia melalui jalur maritim, Bu. Benar begitu Anissa? Benar, Bu. Oke. Terima kasih kepada kelompok ini. Lanjut tadi penyampaian tentang teori Gujarat. Udah pada paham semuanya? Kita lanjut ke teori berikutnya. Iya, Bu. Siapa kelompok yang mau menampilkan lagi? Saya, Bu. Kami dulu. Gimana nih? Silakan kepada Anissa. Teori apa ini Anissa? Teori Arab, Bu, Mekah. Oke, silakan. Didengarkan ya teman-teman. Oke, baik, kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam melalui teori Arab Mekah. Nah, jadi Islam masuk ke Indonesia langsung itu dari Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan peziarah Muslim. Nah, mereka menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ini didukung oleh bukti seperti keberadaan pemukiman pedagang Arab di pantai barat Sumatera dan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Oke, itu tadi adalah penyampaian tentang teori Arab. Bagaimana dengan Lili? Bisa diulangi apa yang telah disampaikan temannya? Teori Arab itu menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, Bu. Benar begitu, Damar? Betul. Sudah pada paham semuanya? Oke, terima kasih kepada Anissa. Terakhir, teori. Oke, siapa yang menyampaikan? Damar, Bu. Silakan Damar. Teori apa ini Damar? Saya bersedia, Bu. Nah, silakan. Didengarkan ya temannya. Baik, kami kelompok 3 akan menyampaikan bahwa Islam berasal dari Persia. Islam itu masuk di bawah pedagang Irak pada abad ke-13. Pendukung dari teori ini adalah Hussein Zainab dan Amir Hussein. Bukti dari teori ini adalah peringatan hari Asyura dan penggunaan gelar syah. Dan ada pun kelemahan dari teori ini yaitu ajaran Islam banyak menganut sufisme di Indonesia. Bagaimana Fatihah? Bisa diulangi apa yang disampaikan temannya? Jadi Bu, teori Islam itu teori Persia itu masuknya Islam di Indonesia melalui para pedagang dari Persia, Bu. Lili tadi apa contohnya? Contohnya itu seperti peringatan nasional. Iya benar. Udah pada paham semuanya kan? Paham, Bu. Silakan Damar. Dengan sekalian kita semua. Berarti semuanya udah paham kan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia? Iya, Bu. Nah, ketika hubungkan dengan video awal
penyebabnya kenapa Indonesia itu bukan lagi negara dengan mayoritas Islam terbanyak di dunia. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan Dara. Karena di Indonesia sudah tidak menjadi mayoritas lagi karena banyak yang ada yang keluar juga dari Islam. Oh, berarti keluar seperti itu ya. Bagaimana dengan setuju dengan pernyataan itu? Setuju. Semuanya setuju ya, nggak ada pandangan lain. Menurut saya tuh karena untuk orang-orang Muslim lebih pesat di luar daripada di Indonesia. Iya, itu informasi dari mana, Amanda? Dari internet Bu. Dari internet. Apakah dari jurnal atau artikel yang pasti? Ya Bu. Nah, berarti bisa kita pastikan sama-sama ya bahwa penyebab dari tidak laginya Indonesia menjadi negara Islam mayoritas itu karena pertumbuhan penduduk seperti itu. Ya, kan? Ya Bu. Berarti semua materi kita tentang teori masuknya Islam ke Indonesia itu sudah tersampaikan semuanya dan kepada kamu semuanya kan? Ya Bu. Kalau ibu kasih tugas, pada bisa mengerjakan semuanya kan? Bisa, Bu. Oke, ibu kasih tugas ya untuk minggu depan. Tugasnya itu kalian membuat mind map mengenai pengaplikasian dari teori-teori masuknya itu dan juga bukti-bukti serta contoh-contoh dari penerapan teori itu. Sudah paham semuanya?